Perkenalkan, nama saya Rini, pemateri kedua. Di sini, materi saya yaitu penilaian secara tertulis. Apa pengertian penilaian secara tertulis? Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis, merupakan tes soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Di sini, yaitu ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu yang pertama, soal dengan memilih jawaban. Dalam kurung, pilihan ganda, 2 pilihan, dan soal jodoh. Misalkan contohnya yaitu yang pertama, pilihan ganda benar apa salah. Misalkan, manusia menghirup udara atau oksigen. Benar apa salah? Misalkan, benar. Nah, di sini 2 pilihan, iya atau tidak. Manusia bernafas dengan paru-paru. Pilihannya yaitu ada 2, iya atau tidak. Nah, di sini mengatakan iya. Dan soal yang menjodohkan yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan. Nah, ini yang dinamakan yaitu soal menjodohkan. Soal yang kedua yaitu dengan mengesuplai jawaban dalam kurung isian singkat atau melengkapi uraian terbatas, objektif atau non-objektif, dan uraian struktur non-struktur. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah contoh soalnya isian, yaitu kita memberikan kepada anak-anak contoh soal, misalkan yaitu singkat atau melengkapi soal-soal yang kurang. Nah, di sini juga uraian terbatas. Uraian terbatas adalah misalkan tuliskan fungsi rangka bagi tubuh manusia. Nah, apa saja fungsi-fungsi rangka yang ada di dalam tubuh manusia? Misalkan salah satunya di anggota tubuh kita yaitu berapa jari tangan kita, misalkan ada 10 jari. Nah, ini hitungannya terbatas. Itu yang dinamakan uraian terbatas. Objektif, non-objektif, dan uraian terstruktur dan non-struktur. Yaitu adalah yang pertama, uraian objektif adalah soal yang mengukur kemampuan peserta didik dengan menguraikan konsep tertentu. Biasanya soal ini dikaitkan dengan materi pelajaran dan penilaian dilakukan dengan objektif. Uraian non-objektif adalah soal yang mengutamakan argumentasi dalam konsep teruntuk sesuai dengan materi dan pelajaran, dan terbentuklah suatu terstruktur dan non-struktur. Contoh soalnya yaitu yang pertama, contoh benda yang dapat ditarikan magnet yaitu A. Paku, B. Gelas plastik, C. Piring kaca, D. Kertas. Nah, manakah soal tersebut yang uraiannya terstruktur dan non-struktur? Yaitu yang uraian terstruktur, yaitu jawaban yang benar adalah A. Paku. Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya memiliki nilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat dalam kurung pengetahuan. Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut siswa untuk mengingat, memahami, mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari. Siswa mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis dan menggunakan kata-kata sendiri. Alat ini dapat mengetahui berbagai jenis kompetensi, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyampaikan
Kelemahan alat ini antara lain cukupan materi yang ditanyakan terbatas. Demikianlah presentasi dari saya, cukup sekian dan terima kasih.